Ya, pemirsa, bagaimana peluang dan prospek pergerakan IHSG di tahun 2015 dan saham-saham apa saja yang akan menjadi pilihan para pelaku pasar? Langsung saja kita membahasnya bersama Kepala Riset Rekapitalisasi Sekuritis, Mas Hendru Hargado. Apa kabar, Mas Hendru? Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Sebelum kita berbicara mengenai target IHSG dan juga prediksinya di tahun 2015, kita sedikit mengevaluasi pergerakan dari IHSG yang tentu saja dipengaruhi oleh beberapa sentimen dari dalam maupun luar negeri. Kita bahas dari dalam negeri terlebih dahulu. Ada pemilu, masa kampanye, pilpres dan lain sebagainya. Seberapa besar hal ini kemudian mempengaruhi pergerakan IHSG pada saat itu? Oke, kalau kita lihat bahwa indeks bergerak cukup positif ya, merespon kondusifnya Pileg dan Pilpres. Dan kembali kalau kita ngomong ke ekonominya, memang ada sedikit perlambatan penyerapan anggaran di kuartal pertama 2014. Dan kemudian ini juga terkait dengan iklim atau mungkin Pilpres dan Pileg yang terjadi. Tapi kemudian ekonomi dapat berjalan di kuartal kedua dan kuartal ketiga ini cukup positif. Artinya apa? Dan kemudian juga investor juga melihat kondusifnya kondisi atau stabilitas politik dan keamanan juga memberikan sinyal bahwa Indonesia negara yang demokratis berhasil melakukan pemilu, Pileg dan Pilpres dan kemudian dapat menghasilkan pemimpin yang disenangi rakyat seperti itu. Oke. Bicara mengenai strategi investasi yang direkomendasikan kepada investor yang di-highlight pada saat itu apa, Mas Hendru? Oke, kalau kita lihat memang betul kedua capres dan cawapres pada waktu itu punya satu visi dan misi mengenai pembangunan infrastruktur dan wajar saja ketika ini direspon positif juga oleh investor. Mereka melihat bahwa infrastruktur Indonesia cukup perlu untuk dibangun dan kemudian juga cukup visible juga untuk dibangun. Artinya komitmen-komitmen yang diberikan oleh capres dan cawapres itu diharapkan bisa diimplementasikan dan ini yang direspon oleh investor sehingga memburulah saham-saham pada sektor tersebut. Sektor-sektor yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur ada konstruksinya, kemudian juga ada bahan-bahan yang seperti semen, dan kemudian juga ada sektor pendanaan yang finance sama sektor consumer. Ada satu istilah yang cukup unik juga, ada namanya Jokowi Effect di tahun 2014. Anda melihat ini seperti apa, Mas Hendru? Kalau saya melihat ini hal yang positif ya, ketika Presiden Jokowi mendeklarasikan diri siap untuk bertarung menjadi capres waktu itu dan kemudian juga menang sebagai presiden terpilih, itu merupakan hal yang positif yang direspon oleh market. Mengapa demikian? Karena market punya harapan, punya ekspektasi bahwa di tangan Pak Jokowi itu ekonomi Indonesia dapat berjalan, dapat bertumbuh dengan baik dan kemudian ada perbaikan-perbaikan di infrastruktur di Indonesia. Ada satu kebijakan kurang populer yang kemudian diambil oleh pemerintahan Jokowi JK terkait dengan dinaikannya harga BBM subsidi. Ini tentunya mempengaruhi pergerakan beberapa sektor. Generalnya adalah IHSG. Anda melihat pengaruhnya dari kebijakan ini seperti apa, Mas Hendro? Oke, kalau kita lihat sebenarnya generalnya tidak langsung ekspos ke IHSG sendiri, tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa pengurangan subsidi BBM itu berdampak terhadap laju inflasi dan sudah terbukti bahwa inflasi pada November itu tercatat 1,5% per bulan pada bulan itu dan kemudian juga mendongkrak inflasi kita year to date itu bisa lebih tinggi dari yang ditargetkan pemerintah 4,5 plus minus 1%. Tapi kembali lagi ketika ini dilakukan itu memberikan satu ruang fiskal bagi pemerintah untuk fokus atau untuk komitmen dalam membangun infrastruktur. Artinya apa? Di satu sisi subsidi ini dikurangin dan kemudian ditukar dengan subsidi yang pro rakyat seperti Kartu Jakarta Sehat dan sebagainya dan kemudian excess fund-nya, kelebihan dananya itu untuk memberikan ruang gerak baru bagi pemerintah untuk membangun infrastruktur. Itu yang sebenarnya dilihat. Jadi walaupun memang kebijakan tersebut tidak populer, investor masih melihat positif hal tersebut. Ada beberapa sektor yang terpukul secara langsung dengan dinaikannya BBM bersubsidi ini, namun kemudian efek positifnya bisa terasa dalam jangka menengah dan panjang. Kita lihat dari inflasi dan juga BI rate sebetulnya yang bisa di-highlight dari 2014 apa saja, Mas Hendro? Kalau kita lihat inflasi memang menembus level yang ditargetkan oleh pemerintah. Dan kemudian juga kalau kita lihat BI rate juga terjadi kenaikan atau respon BI terhadap laju inflasi dari 7,5 naik jadi 25 basis point jadi 7,75. Dan kalau menurut saya ini merupakan hal yang wajar dan bisa dijelaskan. Artinya ketika inflasinya naik terkait dengan penarikan atau pencabutan subsidi BBM, BI juga merespon juga dengan menaikkan BI rate-nya. Artinya apa? Dengan demikian masih ada masih ada spread, masih ada room untuk kita punya
nilai realnya. Jadi boleh dibilang kalau ternyata inflasinya lebih besar dibandingkan dengan BI rate, itu kan boleh dibilang nilai uang tergerus secara real seperti itu. Mungkin Anda lihat cukup menarik di CPO dan juga sektor-sektor yang cukup menarik pergerakannya di tahun 2015. Kita akan bahas setelah jeda berikutnya, Mas Hendru. Pemirsa, kami akan segera kembali. Masih bersama Market Corner, kita langsung ke Mas Andre. Kalau Mas Andrew maksud kami, kalau kita lihat dari pergerakan sektor-sektor yang pergerakannya cukup menarik, yaitu adalah properti, infrastruktur, konstruksi seperti Anda tadi kemudian sudah sampaikan. Secara proyeksi untuk sektor-sektor tersebut, apakah memang masih cukup menarik di tahun 2015? Iya, saya melihat bahwa sektor infrastruktur, kemudian konstruksi, kemudian juga ada banking, kemudian juga ada consumer itu masih cukup menarik, masih cukup bisa diperhatikan untuk tahun 2015 sih. Oke, untuk saham berbasis properti yang Anda lihat mungkin cukup direkomendasikan? Kalau untuk properti, lihat-lihat emitennya sih kalau seperti itu. Tapi secara industri kita lihat bahwa ketika USD-nya naik dan kemudian ini bergerak terus naik, USD-nya naik dan kemudian juga berdampak terhadap laju inflasi dan kemudian juga BI rate juga naik. Salah satu sektor yang terkena imbasnya adalah sektor properti, kenaikan BI rate seperti itu. Karena BI rate naik, kemudian tingkat suku bunga kredit naik juga, ini akan berdampak. Hal-hal makro yang perlu diperhatikan karena properti ini cukup sensitif terhadap hal tersebut. Oke, untuk konstruksi dan banking. Dan juga mungkin consumer, Mas Hendru? Ya, kalau consumer itu kita ngomong defense ya, defensive sektor. Jadi apapun yang terjadi, mestinya sih dia tidak terlalu begitu deviasinya tidak terlalu lebar. Dan kemudian kalau kita ngomong banking juga kita lihat bahwa Indonesia sendiri yang notabene banyak penduduk competitive advantage-nya adalah sumber daya manusia, ini sedang didorong untuk namanya ekonomi kreatif. Dan kemudian ketika sektor UMKM ini berjalan, ya banking yang mensupport kredit UMKM mestinya sih akan lebih bisa perform di sana. Dan kemudian kalau kita ngomong sektor konstruksi sama infrastruktur, seperti saya sampaikan bahwa komitmen pemerintah untuk membangun infrastruktur ini akan berdampak juga terhadap konstruksi itu sendiri dan kemudian sama bahan-bahan pendukungnya seperti semen dan sebagainya. Baik, secara fundamental untuk sektor CPO yang layak diperhatikan yang seperti apa sebetulnya, Mas Hendru? Oke, kalau kita lihat CPO adalah CPO yang boleh dibilang mereka punya produksi cukup baik dan kemudian juga mereka punya industri dari hulu ke hilir. Artinya bukan hanya produksi CPO tapi juga bisa mengolah juga. Syukur-syukur bisa sampai ke dalam bentuk produk. Jadi menurut saya itu yang lebih perlu diperhatikan. Gitu. Ada satu sektor yang pergerakannya sangat-sangat signifikan di akhir tahun ini terkait dengan manuver yang dilakukan oleh Menteri Susi Pujiastuti. Sektor kemaritiman, ada perkapalan dan juga perikanan gitu ya. Anda melihat secara fundamental seperti apa sih? Apakah ini secara pergerakan akan tetap menarik di tahun 2015? Iya, kalau kita ngomong maritim, kita jangan terfokus pada satu sektor shipping. Jadi maritim itu kan ada macam-macam, ada sumber daya maritimnya, ada perikanannya, ada pariwisata berbasis maritim juga ada. Tapi kembali lagi kalau kita ngomong ke emiten-emiten yang ada di bursa kita, banyak kan adalah emiten shipping company. Kita lihat di sana memang betul bahwa jasa pengangkutan laut itu sekarang sedang digenjot, sedang difokuskan, terutama dengan proyek tol laut dan kemudian juga berkolaborasi dengan kebijakan-kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan ya. Dan itu juga perlu diperhatikan. Tapi kembali kalau kita ngomong shipping itu ada tiga saya membaginya. Ada shipping, ada perusahaan yang mengangkut berkait dengan energi, ada liquid misalnya ada LNG, kemudian ada minyak dan kemudian juga ada yang mengangkut dengan general cargo, mengangkut kargo umum dan kemudian ada yang mengangkut curah. Nah, kita lihat dulu nih dari tiga ini mana nih yang prospek atau demand-nya tinggi. Mana yang Anda lihat cukup? Kalau menurut saya masih yang berkaitan dengan tanker, berkaitan dengan minyak dan kemudian berkaitan dengan general cargo. Terkait dengan curah itu menurut saya masih perlu dilihat karena harga komoditasnya terutama batu bara juga masih rendah. Target dari IHSG sendiri 6.300-an di tahun 2015. Anda seperti apa targetnya, Mas? Kalau 6.300 itu mungkin terlalu agresif ya. Saya coba ambil yang agak sedikit konservatif. Dengan PE, reflect PE-nya sama. Asumsi PE di 2014 saya samakan dengan asumsi PE 2015 di 16,5 maksud saya. Itu kami dapat target indeks untuk 2015 adalah 5.853. 5853. Ya, Anda masih melihat adanya beberapa hal yang mungkin cukup mempengaruhi IHSG tahun 2015 seperti sentimen dari luar negeri yang kemudian cukup menekan pergerakan dari indeks. Iya, kalau kita lihat bahwa sentimen global perlu diperhatikan, terutama terkait dengan Fed rate ya, dan kemudian juga perlu diperhatikan
diperhatikan juga kalau sentimen dalam negerinya sendiri, indikator ekonomi inline semua. Yang perlu diperhatikan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan ekonomi, kemudian juga ekspor impor, dan kemudian satu lagi stabilitas politik. Jadi ketika politiknya tidak stabil, apapun program yang ingin dilakukan oleh pemerintahan Jokowi JK untuk memboost perekonomian Indonesia, kelihatan akan lambat atau mungkin akan telat, itu akan buruk dampaknya bagi perekonomian Indonesia. Ya, itu juga kemudian bisa dijadikan sebuah strategi investasi dan juga melihat sektor-sektor yang pergerakannya akan cukup menarik tahun 2015. Mas Hendru, terima kasih atas analisa dari Anda. Sukses untuk selamat pagi.